Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur para sederek, pripun kabare? Mugi-mugi tansah diparing waras selamat lan rezeki ingkang barokah. Ketemu lagi dengan saya Rahman Mirza di channel Numpak Vespa Sewalehin. Nanging aja walak-walak numpak Vespa. Baiklah lur, di video kali ini ketemu lagi dengan saya Rahman Mirza ya. Kali ini kita akan membahas mereview tentang Vespa PS. Ya kan? Di sebelah saya ini udah ada sebuah Vespa ya, sebuah unit Vespa PS ya kan, yang bakal kita review pada hari ini. Tipe apakah Vespa PS ini, tahun berapa Vespa PS ini, dan bagaimana kriteria serta aksesoris yang terpasang ya kan, original atau palsu. Ikuti terus videonya, jangan di skip-skip. Mari kita bahas. Oke lur, tetapi sebelum kita bahas, saya ingatkan kepada dulur-dulur semuanya untuk yang belum subscribe ya kan, monggo dipencet tombol subscribe-nya supaya saya lebih semangat untuk berbagi kebahagiaan, review unit-unit yang saya punya ya kan. Jangan lupa di subscribe, share bila bermanfaat, dan komen jika ada pembahasan saya yang kurang. Oke lanjut. Jadi lur, sebelum saya bahas Vespa ini, saya akan sedikit cerita tentang pengetahuan saya di unit Vespa PS. Vespa PS itu dari informasi dan literatur atau literasi yang saya baca, dia diproduksi khusus hanya untuk pasar Indonesia atau Indonesian market lah, saya lupa apa ya loh. Tetapi intinya pasarnya hanya untuk di Indonesia, dan ini diproduksi oleh PT Dan Motor Indonesia. Produksi tahun Vespa PS ini itu dari tahun 1978-an sampai terakhir produksi itu tahun 1990-an. Vespa PS ini banyak serinya lur, banyak tipenya ya, dari P150S, 6 volt, 12 volt ya kan. Ada juga PS Sera, ada juga PS Strada, dan di setiap tahun itu ada pembaharuan atau penyempurnaan di unitnya di setiap tahunnya. Nah, dan untuk yang sekarang akan kita review dan akan kita bahas ini adalah Vespa PS Sera tahun 1985. Ikuti terus, jangan di skip-skip. Nah lur, jadi Vespa P150S tahun 1985 ini atau Vespa seri PS Sera ini itu adalah hasil restorasi ya lur. Tetapi restorasinya itu luar biasa, restorasi yang menyerupai original atau mengikuti standar pabrik atau mengikuti pakem originalnya. Walah, kita bahas satu persatu dari bawah sampai atas, ke belakang dan ke permesinannya lur. Ikuti terus. Nah, kita bahas dari bawah dulu lur, dari perbanannya. Jadi untuk Vespa P150S itu semuanya menggunakan ring 8. Jika ada Vespa PS yang menggunakan ring 10, itu berarti sudah diganti menggunakan tromol Vespa Sprint. Dia menggunakan ring ukuran 8 350.8 untuk bannya, dan velgnya itu aslinya itu besi, dan kalau memang ada yang sudah aluminium berarti itu sudah gantian. Ini untuk tromolnya itu sama ya lur, seperti Vespa Super ya kan, Vespa Super. Nah untuk tromol depannya sama seperti Vespa Super. Bannya dia menggunakan ban ring 8. Kita pindah ke sebelah kanannya. Wah. Nah untuk seluruh Vespa PS ya lur, itu dia menggunakan fork 3 ya, biasanya kita menyebutkan fork 3 ini. Dia menggunakan suspensi bagian depan seperti ini, dan ada per bantunya untuk bagian belakang dan batang forknya seperti ini. Dan untuk hubnya, hub fork ke tromol itu bentuknya seperti ini. Dia menyerupai fork Vespa Super, tetapi berbeda untuk dudukan spakbornya seperti itu. Nah ini direstorasi menyerupai original. Jadi untuk part-partnya sekalipun dia KW atau produksi lokal, dia mirip dengan versi originalnya. Untuk tutup forknya seperti ini, dan kita next sedikit. Nah yang restorasi ini tuh luar biasa ya lor, maksudnya dia juga sekalipun tidak aslinya dimiripkan atau diikuti dengan aslinya. Seperti contohnya baut kecil ini. Nah rata-rata kan Vespa itu ya banyak menggunakan baut min ya kan. Nah, maksudnya baut yang min bukan plus ya. Nah baut seperti ini itu dia digunakan untuk yang spakbor depan, baut min. Kita next sedikit ke jenggernya.
Ini lur, nah jenggernya ini kan dia ada yang berwarna seperti aluminium ya, dia warna murninya. Tetapi untuk Vespa P150S tahun 1985 ini dia seperti gambar originalnya itu dia berwarna hitam ya, memang seperti ini berwarna hitam. Nah, untuk dulur-dulur ketahui juga, untuk edukasi juga, spakbor Vespa PS itu mirip dengan spakbor Vespa PX, tetapi dia berbeda untuk ukurannya ya lur. Untuk ukurannya ini spakbor original memang bawaan Vespa, bukan yang produksi lokal atau produksi KW-nya. Nah, jadi untuk spakbor Vespa PS ini dia mirip dengan Vespa PX, tetapi dia lebih kecil dari Vespa PX. Nah, kita naik lagi sedikit ke atas. Untuk hidungnya itu sama dengan Vespa PX ya lur, P150X. Dia ada logo Chung ya. Kalau biasanya kita bilang ini logo Chung. Nah, hidungnya juga seperti ini. Nah, dan untuk emblem ya kan, emblem yang di bagian atas itu Piaggio. Nah, ini juga lur yang kecil ini seharusnya itu bautnya min, tetapi mungkin karena agak susah nyari baut min yang kecil buat dipasang di sini, jadi ini dipakai baut plus. Terus lagi lanjut ke emblem yang di dada sebelah kanan. Kalau kita lihat ikut pakem aslinya atau standar originalnya, itu emblemnya bukan emblem seperti ini. Ini untuk emblem eksklusif 2 atau emblem XL. Nah, jadi dia tuh emblemnya aluminium ya lur. Vespa balok juga seperti ini, tapi tidak ada yang hitam. Dia juga pakai kelingan, pakai paku yang itu ya, nemplek gitu, nemplek terus di belakangnya itu direkatkan ya kan. Nah, jadi dia bukan menggunakan yang ini. Untuk sennya ya kan, ini sen memang asli seperti originalnya, walaupun ini KW kiwi ya, yang dipasang ini kiwi. Seharusnya juga biasanya dia itu siem. Nah, tapi karena cari barangnya susah dan juga sudah agak mahal, jadi dipasang aja yang menyerupai aslinya, kualitas nomor 1 atau nomor 2 ya. Nah, itu yang penting dia pakemnya sudah mengikuti originalnya. Terus lagi kita ke list layar. List layar ini dia harusnya kalau mau ikut ke pakemnya itu dia menggunakan list yang besi. Jadi dia itu bukan yang bahan plastik seperti ini. Jadi masangnya untuk list dadanya itu yang menggunakan baut. Kali ini kan langsung plug rekat ya, kayak XL atau eksklusif 2. Nah, jadi seharusnya kalau untuk Vespa PS tahun Vespa PS tahun 1985 itu dia menggunakan list yang dipasang menggunakan baut berbahan besi. Nah, terus lagi kita naik ke headlamp. Headlampnya ini dia headlamp kaca ya kan, tetapi ini bukan original ya, bukan original, ini KW tidak bermerek ya kan. Yang seharusnya kalau kita ikut pakem originalnya itu berarti menggunakan headlamp yang siam ya gitu. Naik lagi ke atas lur. Nah, di stang ya kan, stang ini itu memang stang PS ya lur, tetapi stang PS itu banyak tipenya lur ya kan. Dari stang PS yang ada ring headlampnya, nah, dan juga ada yang tidak menggunakan ring headlamp. Ada yang stang PS TV ya kan, stang PS TV ada yang dia nggak menggunakan kuncian, ada juga yang menggunakan kuncian yang di atas ya kan. Nah, terus juga ada yang stangnya model seperti ini tetapi ada kunciannya, dan juga ada yang bentuknya seperti ini dan speedometernya bulat. Ada yang bentuknya seperti ini, speedometernya itu oval. Nah, ini untuk Vespa P150S tahun 1985 seharusnya menggunakan stang batok atasnya itu yang sudah oval. Nah, saya tidak tahu kenapa alasan yang merestorasi Vespa ini dulu menggunakan stang ini, karena memang ada juga Vespa P150S yang berwarna merah marun seperti ini, dia itu masih menggunakan
speedometer oval, tetapi dia kunciannya di atas. Nah, kunciannya itu di atas, kunci on off-nya, dan kunci stangnya di sini itu yang masih menggunakan kunci kecil, bukan menyatu. Nah, ini seharusnya batok Vespa PS Strada Banji ya lur. Nah, ini dia kunciannya sudah di sini, tetapi speedometernya seperti ini. Seharusnya Vespa PS tahun 1985 dia speedonya sudah oval, tetapi dia dipasang batok atasnya yang speedometernya masih bulat dan tidak ada kuncian. Memang ada yang tipe Vespa PS yang seperti ini, modelnya itu speedonya oval tetapi kunciannya itu di atas. Nah gitu. Terus lagi lanjut kita geser ke hand gripnya. Untuk hand grip Vespa P150S itu dia garis-garis tetapi ada logo cungnya. Nah, dia ada logo cungnya. Dipasang di sini itu, ini hand grip yang biasa digunakan di Vespa Excel atau Exclusive 2. Dia seharusnya kalau mau mengikut pakem aslinya dia menggunakan hand grip yang garis-garis tetapi ada logo cungnya di sini. Nah, ini sudah menyerupai original tetapi ada sedikit part-part yang bukan terpasang yang mengikuti originalnya. Nah, lanjut lagi. Ini detailingnya juga cukup baik ya lur. Untuk baut-baut handle rem dan koplingnya dipasang baut min. Ini juga dipasang baut min, ya kan? Untuk baut handle-nya dan handle rem koplingnya juga memang seperti ini, tetapi dipasang cover ya, cover handle-nya. Nah itu. Terus kita turun sedikit ke, oh ya, sebelum turun ini hampir terlewatkan. Ini hampir terlewatkan. Spion, untuk masalah spion, dia memang ada yang spionnya itu menggunakan spion batangan langsungan seperti ini, ya lur. Nah, tetapi untuk yang seharusnya Vespa tahun 1985 itu sudah menggunakan spion yang langsungan. Nah, tetapi karena ada Vespa P150S yang di tahun sebelumnya itu menggunakan spion seperti ini, jadi dipasang spion seperti ini ya. Terus kita turun lagi sedikit ke bawah. Nah, untuk kunci stang ya lur, dia ada yang langsung bergabung dengan tombol on off-nya dan ada yang masih terpisah ya lur, yang seperti saya katakan tadi sebelumnya. Dia ada kunci on off-nya yang di atas dan di sini hanya berfungsi untuk kunci stang. Nah, tetapi di Vespa tahun 1985 itu dia sudah menyatu untuk kunci stang dan kunci on off-nya. Nah, terus lagi kita turun ke bawah. Nah lur, lanjut lagi kita ke bagian deck ya lur. Bagian deck untuk Vespa PS itu juga ada dua versi. Dia ada yang udah menggunakan karpet ya kan, itu biasanya Vespa generasi PS generasi akhir ya kan, PS Strada yang udah AOM, terus juga dia yang sudah tahun 87 ke atas biasanya dia menggunakan karpet seperti Vespa Excel atau eksklusif ya, dan deck tengahnya ini tertutup dengan tutup yang plastik ya. Nah, kalau untuk Vespa P150S tahun 1985 dia masih menggunakan triplang seperti ini ya, rel atau apa ya bahasanya, tergantung dulur-dulur berada di daerah mana. Biasa ada yang bilang rel, ada yang bilang triplang. Dia menggunakan triplang seperti ini. Nah, saya suka dengan tim yang restorasi ini. Dia itu bukan dipaku ripet ya, bukan ripet tapi memang dipasang jikling ya, seperti ini ya. Nah, boleh mungkin dilihat dari bawahnya. Nah, ini ya pakunya ya. Nah, dia memang menyerupai originalnya. Walah. Nah, untuk poin-poin seperti ini tuh biasanya restorasi atau bengkel restorasi dia menggunakan paku ripet, hanya diripet, dia bukan diikuti jalur orinya. Walah. Nah, untuk karpet tengah dia juga seperti ini ya originalnya, tetapi untuk baut-bautnya ini juga menyerupai
originalnya itu harusnya min, bukan plus ya. Tetapi tidak apa-apa, ini hanya masalah-masalah sepele ya, masalah baut, tergantung selera. Dan kalau memang mau mengikuti pakem originalnya, kita ganti dengan baut min. Nah, naik lagi ke atas untuk masalah jok. Nah lur, jadi jok Vespa PS itu semuanya jok terpisah. Tidak ada Vespa PS yang joknya menyatu. Tetapi ada dia yang modelnya seperti Vespa Super, tidak menggunakan tatakan, dan ada yang menggunakan tatakan seperti Vespa PS Sera ini yang tahun 1985. Nah, Vespa PS Sera tahun 1985 dia joknya terpisah dan dia menggunakan tatakan. Ada Vespa PS Sera yang generasi sebelumnya itu dia tidak menggunakan tatakan, dia joknya seperti jok Vespa Super. Nah lur, jadi untuk Vespa PS Sera ya kan yang tahun 1985 itu dia sudah ada tulisan Seranya di jok belakangnya. Hal sama layaknya juga dengan Vespa PS Strada, dia juga ada tulisannya di sini Strada 1 atau Strada 2. Nah untuk yang PS Sera itu tulisannya seperti ini. Kita lanjut lagi ke bagian bodi kiri atau bodi kanan. Untuk tepung bagian kiri itu dia sen belakangnya juga sama seperti model yang depan ya, masih kotak seperti ini. Dan untuk Vespa PS yang lain juga, VS biasanya itu generasi muda itu ada yang sudah menyerupai eksklusif 2 atau Excel ya, yang dia agak runcing ujungnya ya, bukan kotak seperti ini. Nah, dan untuk emblemnya ya, ini yang terpasang ini emblem biasa, emblem KW emblem yang bukan asli. Nah kalau dia emblem asli itu berbahan aluminium dan dia bukan tempelan ya. Kalau ini kan tempelan ya, dia antara yang bagian belakang dan hurufnya ini yang P150S nya itu menyatu ya kan, dan berbahan aluminium, bukan dibaut seperti ini. Dia langsung pakunya itu paku yang merekat ke bodinya. Nah mumpung kita di bagian sebelah kiri juga, kita lihat ke bagian bawah ya. Vespa PS juga dia ada yang sudah menggunakan ban serepnya di sebelah kiri. Itu untuk yang no banci ya atau yang menggunakan sen. Ada juga Vespa PS ya lur yang dia tidak ada sennya dan ban serepnya itu di tengah ya kan, posisinya di tengah ban serepnya. Dan untuk yang Vespa PS Sera tahun 1985 ini dia tidak bagasinya di kiri, tetapi bagasinya di tengah, dan dia ban serepnya di sebelah kiri. Nah terus juga untuk restorasi P150S ini, dia tromolnya seharusnya bukan tromol ini lur. Kalau untuk pakem aslinya original Vespa PS itu dia tromolnya itu langsung garisnya nyatu gini. Nah ini tromol Vespa Super ya, tromol Vespa Super yang dipasangkan di sini. Saya tidak tahu kenapa alasannya diganti, mungkin karena udah rusak atau ada yang tidak layak lagi dipakai Vespa tromol lamanya, jadi diganti dengan tromol Vespa Super seperti ini. Ini yang terpasang ya lur. Nah gitu. Oke, kita lanjut lagi ke bagian sebelah kanannya. Nah untuk di bagian tepung sebelah kanan, sennya sama ya seperti sen yang sebelah kiri. Dia sennya masih sen kotak lama, bukan menyerupai yang Excel atau eksklusif 2. Dan di sebelah kanan itu ada emblem bertuliskan Sera ya, PS Sera. Nah terus lagi kita ke bagian belakangnya. Nah untuk stop lamp dia memang seperti ini ya Nur, tetapi ini made in lokal ya atau KW yang terpasang di sini. Dan seharusnya kalau memang mau ngikuti pakem originalnya, dia biasanya emblem yang belakang ini Triumph ya. Nah, ada tulisannya Triumph. Dan bumper ini produksi baru. Kalau untuk bumpernya ini dia seperti ini juga, dan ada juga yang modelnya itu dia ada agak tambahan di sininya ya, kepet airnya ya atau anti airnya itu ada agak tambahan sedikit di sini panjang dia. Dan ada juga yang berwarna abu-abu untuk bumper belakangnya atau kepet airnya. Nah lur, kita lanjut ke bagian permesinan. Untuk bagian bodi tadi sudah saya sedikit jelaskan
yang saya ketahui dan apa namanya yang terpasang di sini. Nah, jadi Vespa PS ini untuk yang bagian bodi mungkin dulu-dulu ada yang lebih paham atau ada yang lebih expert atau memang punya unit yang original banget, mohon dikomentari jika ada yang kurang dari penjelasan saya tadi di bagian bodi. Kita lanjut lagi ke bagian mesin. Nah, kita bahas dari atas. Untuk bagian karburasi Vespa PS ini dia ada yang masih menggunakan karburator 2015 sama seperti Super ya lor. Nah, untuk Vespa PS ini yang terpasang kemarin saya cek itu menggunakan karburator 2015 dan dari informasi yang saya baca memang Vespa tahun 1985 untuk PS ini dia masih menggunakan karbu 2015 dan ada Vespa PS yang kan generasi akhir itu dia sudah menggunakan karbu 2020. Nah, terus lagi untuk masalah pengapian. Nah, untuk masalah pengapian aslinya ya kan Vespa P150S yang tahun 1985 itu masih platina lur. Ya kan masih platina, tetapi sama yang restorasi Vespa ini dia diganti dengan CDI kotak seperti ini yang kabel 5 ya. Di sini dipasangkan di sini CDI-nya ya kan, seharusnya dia CDI-nya itu perapiannya itu masih menggunakan pengapian platina bukan CDI, tetapi ini sudah diganti menggunakan pengapian yang CDI. Nah, terus lagi untuk masalah blok ya lor, bloknya itu dia seharusnya dan yang terpasang itu blok masih menggunakan blok lubang 2 ya, untuk blok lubang 2, tetapi di sini saya belum bongkar ya lur. Yang terpasang di sini itu blok lubang 2 atau lubang 3. Nah, pakemnya ya kan malah Vespa PS tahun 1985 itu dia masih menggunakan blok lubang 2 ya, tetapi di Vespa PS itu sudah ada yang menggunakan blok lubang 3. Nah, untuk yang bagian permesinan yang bagian dalam gear set ya kan itu lebih lanjutnya akan saya bahas di video selanjutnya. Kita bakal bahas khusus tentang permesinan tentang Vespa PS ya kan, tetapi untuk di video kali ini saya cukupkan sampai di situ dulu. Makanya dulu terus support saya dan dukung saya untuk mengembangkan channel saya ini ya kan. Saya akan selalu berbagi video ya kan, sharing bareng tentang dunia pervespaan ya kan, apapun itu yang penting semua tentang Vespa. Oke lur, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang review Vespa P150S tahun 1985. Pada dasarnya Vespa ini sudah mendekati ya, pakem originalnya atau standar original yang terpasang baik di aksesoris ataupun bentuk ya kan, dan memang ada beberapa part yang tidak menyerupai originalnya Vespa PS era tahun 1985, tetapi namanya kita manusia ya kan, pasti ada salah hilap dan kekurangannya, harap dimaklumi. Mungkin itu saja lur yang bisa sampaikan di video kali ini. Mohon koreksi bila ada salah kata atau salah penyampaian di video kali ini tentang review Vespa P150S tahun 1985 ini. Saya ingatkan sekali lagi buat dulur-dulur yang belum subscribe, monggo dipencet tombol subscribe-nya supaya saya lebih semangat buat konten dan berbagi kebahagiaan di channel ini. Terima kasih. Salam Vespa, salam numpak Vespa sualihe nanging ojo waleh-waleh numpak Vespa. See you.